Pernah nggak sih kalian lihat ondel-ondel main bulu tangkis? Tapi, raketnya bukan dari toko, melainkan dari jaring ikan bekas nelayan. Dan koknya, dari bulu ayam jago Bangkok. Wah, penasaran gimana kisah lucunya? Yuk simak sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel penuh cerita unik, seru, dan pastinya bermanfaat bareng ondel-ondel. Jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar yang sopan dan seru, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita gokil dari ondel-ondel lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kisah ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan akal dan kreativitas kepada kita semua, termasuk si ondel-ondel yang pintar dan kreatif ini. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Ya, semoga dengan sholawat kita, hati kita makin lembut dan berkah hidupnya. Yuk teman-teman, di tengah cerita seru ini, kita jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah. Selalu ingat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik setiap hari. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ini cocok banget dengan semangat ondel-ondel kita yang meski sederhana, tetap kreatif dan semangat dalam berkarya. Tulis juga ya, kalian asalnya dari mana? Biar kita tahu dari daerah mana aja nih yang nonton kisah ondel-ondel seru ini. Tonton sampai selesai, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan seputar cerita hari ini. Bagi yang jawabannya benar di kolom komentar, akan dapat hadiah spesial yang akan diumumkan di akhir video. Pagi hari itu begitu cerah. Mentari baru saja naik perlahan dari ufuk timur, menyinari wajah ceria seorang ondel-ondel anak yang biasa dipanggil Cimug. Suasana di pinggir pantai tempat tinggalnya memang selalu menghadirkan ketenangan sekaligus semangat baru bagi siapapun yang bangun pagi. Angin laut yang sejuk bertiup pelan, membawa aroma garam yang khas, seolah memanggil Cimug untuk melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini. Cimug bukanlah ondel-ondel biasa. Meski tubuhnya besar seperti boneka tradisional khas Betawi lainnya, tetapi pikirannya cerdas dan penuh dengan ide-ide nyeleneh tapi kreatif. Ia duduk bersila di bawah pohon kelapa, sambil memandangi tumpukan jaring ikan bekas milik nelayan yang ditaruh begitu saja di sudut pondok penyimpanan. Jaring-jaring itu sudah tak dipakai lagi karena sobek di beberapa bagian dan benangnya mulai usang. Namun bagi Cimug, benda-benda yang tampak remeh dan tak berguna seperti itu justru mengundang rasa penasaran. Kalau dilihat-lihat, jaring ini mirip banget ya sama senar raket. Gumam Cimug sambil memegang salah satu ujung jaring dan merentangkannya ke arah cahaya matahari. Ia terdiam sejenak, berpikir, gimana kalau aku bikin raket bulu tangkis dari jaring ini aja ya? Kan unik. Dan belum tentu ada yang pernah coba, pikirnya. Tanpa buang waktu, Cimug langsung bergegas menuju belakang rumahnya yang memang dijadikan tempat menyimpan berbagai alat pertukangan dan barang-barang aneh lainnya. Ia mengambil potongan bambu yang masih lurus dan cukup lentur. Dengan keterampilan yang ia pelajari dari kakeknya, Cimug mulai menghaluskan bambu menggunakan pisau kecil. Ia bekerja hati-hati, karena tahu bahwa untuk membuat raket yang baik, rangkanya harus kuat, lentur, dan tidak tajam di bagian pinggir. Tak lama kemudian, bentuk dasar raket mulai terlihat. Cimug membentuk oval dengan ujung bambu yang dilengkungkan, lalu ia sambung dan ikat ujung-ujungnya dengan tali rotan kecil agar tidak lepas. Setelah itu, ia mulai mengukur dan memotong jaring ikan sesuai ukuran bingkai raket. Proses ini cukup rumit karena jaring yang digunakan agak kaku dan tidak elastis seperti senar raket profesional. Tapi Cimug tak menyerah. Ia malah merasa tertantang. Jarinya terus bergerak mengikat jaring ke rangka raket dengan telaten, simpul demi simpul. Proses pembuatan itu memakan waktu hampir 2 jam. Sesekali tangan Cimug tergesek oleh benang kasar dari jaring. Tapi dengan penuh semangat dan senyum di wajahnya, ia terus bekerja. Gak apa-apa lecet sedikit, yang penting hasilnya keren, ucapnya sembari meniup tangan yang mulai merah. Ia mengingat nasihat kakeknya, kalau kamu buat sesuatu dari hati, hasilnya juga akan menyentuh hati orang lain. Setelah semua simpul selesai diikat, Cimug memotong sisa-sisa benang yang mencuat agar tidak mengganggu saat dipakai bermain. Ia mencoba menggenggam raket hasil buatannya, mengayunkannya ke udara dengan gerakan seperti memukul kok.
Meski beratnya sedikit berbeda dari raket biasa, tapi rasanya mantap di tangan. Wah, ini bisa banget dipakai buat tanding. Walaupun bukan raket mahal, tapi buatan sendiri, loh, katanya dengan bangga. Belum puas, Cimug pun mewarnai pegangan raket dengan cat merah dan putih agar terlihat lebih menarik dan mencerminkan semangat nasionalisme. Ia mengambil kain bekas untuk melapisi bagian pegangan agar tidak licin saat digunakan. Detail-detail kecil ini menunjukkan bahwa Cimug benar-benar total dalam proyek kecilnya ini. Sambil duduk memandangi hasil karyanya, Cimug teringat masa kecilnya saat ia pernah diajak kakeknya menonton pertandingan bulu tangkis di televisi. Ia sangat terinspirasi oleh para pemain Indonesia seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, dan Jonathan Christie. Mereka semua hebat karena latihan dan semangatnya tinggi. Kalau aku juga semangat, siapa tahu bisa jadi pemain ondel-ondel pertama yang tampil di TV, ucapnya sambil tertawa kecil. Di sela kegiatannya, tetangga-tetangga yang lewat pun sempat berhenti untuk melihat apa yang sedang dilakukan Cimug. Ada yang mengangkat alis, ada pula yang tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Itu anak ondel-ondel emang suka aneh-aneh, tapi idenya luar biasa, kata Bu Ijah, penjual kue cucur yang lewat sambil menggendong dagangannya. Lain kali mungkin dia bisa bikin lapangan sendiri dari tikar, candanya sambil tertawa kecil. Semua yang melihat raket buatan Cimug jadi terinspirasi. Anak-anak di sekitar pun mulai mencari bahan-bahan bekas di rumah untuk dibuat menjadi sesuatu. Cimug memang selalu menjadi pemicu semangat dan kreativitas bagi anak-anak di lingkungannya. Ia tidak hanya pintar membuat sesuatu, tapi juga pintar menyebarkan semangat dan ide. Tak terasa, hari mulai siang. Sinar matahari makin terik dan suara deburan ombak mulai bersaing dengan suara burung camar yang berterbangan di atas kepala. Namun Cimug masih betah duduk di tempatnya, memandangi raketnya sambil membayangkan laga bulu tangkis seru bersama temannya. Di kepalanya sudah muncul rencana besar. Ia akan mengajak Arkan, temannya, untuk mencoba raket ini di lapangan sore nanti. Sebelum beranjak, Cimug menulis namanya di sisi raket dengan spidol hitam. Raket Cimug edisi pantai, tulisnya bangga. Ia mengangkat raket ke udara, mengayunkannya sekali lagi, lalu tersenyum puas. Dari barang bekas yang dianggap sampah, kini lahir karya yang punya nilai, makna, dan siap membawa kebahagiaan. Ia berjalan pelan ke rumah, menyimpan raket hasil karyanya dengan hati-hati. Dalam hatinya, Cimug berdoa agar raket ini bisa membawa keceriaan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk teman-temannya. Karena menurutnya, main bareng itu lebih penting dari menang atau kalah. Yang penting semua senang dan tertawa bersama. Dan begitulah, sebuah pagi yang awalnya biasa saja, berubah menjadi momen istimewa berkat imajinasi dan usaha kecil dari seorang ondel-ondel anak bernama Cimug. Ia tidak hanya membuat raket dari jaring ikan nelayan, tapi juga menyulam nilai kerja keras, kreativitas, dan cinta dalam setiap simpulnya. Setelah raketnya jadi, Cimug duduk di teras rumahnya yang sederhana sambil memandangi hasil karya tangan sendiri. Tapi satu hal masih kurang, kok atau shuttlecock. Tanpa kok, permainan bulu tangkis tentu tidak bisa dilakukan. Ia berpikir keras. Kalau raket bisa dibuat dari jaring bekas, pasti kok juga bisa dibuat dari barang sederhana. Ia menyapu pandangan ke halaman rumahnya, mencari sesuatu yang bisa dijadikan bahan. Tiba-tiba matanya tertuju pada seekor ayam jago Bangkok yang sedang berkotek pelan sambil mengibas-ngibaskan sayapnya di dekat pagar bambu. Ayam itu milik kakeknya, Ayah Toro, yang memang memelihara beberapa ayam jantan sebagai hobi dan untuk hiburan warga. Beberapa bulu ayam terlihat lepas dan beterbangan saat ayam itu menggoyangkan tubuhnya. Dengan sigap, Cimug mengambil sapu lidi dan mulai mengumpulkan bulu ayam yang jatuh ke tanah. Ia tidak mengambil langsung dari tubuh ayam karena takut ayamnya marah. Apalagi ayam jago Bangkok dikenal galak dan punya kaki yang kuat. Ia mengumpulkan sekitar juli 10 bulu berukuran sedang yang bentuknya simetris dan masih bersih. Bulunya mengilap dan punya tekstur yang cukup kaku, cocok untuk bahan dasar kok. Pas banget ini, ujar Cimug sambil membandingkan bulu-bulu itu satu persatu. Ia menyusunnya seperti kipas, lalu membentuk lingkaran kecil menggunakan gabus bekas tutup botol yang sudah dikupas tipis. Ia membuat lubang kecil di tengah gabus, kemudian menancapkan bulu-bulu itu secara melingkar. Bagian bawah gabus ia tancapkan paku kecil agar bisa dilempar dengan baik dan tetap seimbang saat dipukul raket.
Pekerjaan ini tidak mudah. Beberapa bulu tidak bisa menempel sempurna, ada juga yang terlalu miring. Tapi Cimug sabar, ia menyusun ulang dan mencoba lagi. Sesekali ia meniup hasil buatannya, memastikan kok itu bisa berputar di udara. Harus lebih simetris nih, katanya sambil menggeser satu bulu ke posisi lain. Ia benar-benar teliti. Kakeknya yang sedari tadi duduk di bel-bel bambu sambil menyeruput kopi, memperhatikan gerak-gerik cucunya itu. "Mu, kamu bikin apa tuh?" tanya Ayah Toro sambil tersenyum. Cimug menjelaskan dengan semangat bahwa ia sedang membuat kok dari bulu ayam jago milik kakek sendiri. Bukannya marah, Ayah Toro malah tertawa. "Wah, luar biasa. Bulu ayam yang biasanya cuma berserakan di halaman, sama kamu malah dijadikan alat olahraga. Pinter juga kamu, Muk. Dulu waktu kakek kecil, mainnya pakai daun pisang loh buat jadi kok," katanya sambil terkekeh. Cimug tertawa. "Ih, masa sih kek? Itu mah gampang sobek dong," balasnya sambil terus menyempurnakan kok buatannya. Sambil menyelesaikan koknya, Cimug jadi teringat pelajaran sains di sekolah tentang aerodinamika dan gaya angin. Ia mulai menguji berbagai bentuk kok. Ada yang bulunya lurus, ada juga yang sedikit melengkung. Ia memperhatikan kok mana yang lebih tahan angin dan bisa berputar stabil saat dilempar ke atas. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya Cimug berhasil menyelesaikan 3 buah kok dengan desain berbeda. Ia memberi nama lucu untuk masing-masing. Yang pertama ia beri nama Angin Putih, yang kedua Tornado Cimug, dan yang ketiga Raja Bangkok. Ia mengatur letaknya di atas tikar pandan seperti memamerkan koleksi langka. 3 kok buatan tangan, dari bahan yang sangat sederhana. Tetangga-tetangga yang lewat mulai berdatangan karena penasaran. Anak-anak kecil seperti Udin, Kiki, dan Nia berkumpul di depan rumah Cimug. Ingin tahu apa yang sedang ia buat. "Itu apaan, Muk?" tanya Udin sambil mendekat. "Ini kok, tapi aku bikin sendiri dari bulu ayam. Mau coba?" tanya Cimug sambil menawarkan 1 kok ke Udin. Anak-anak langsung riuh, berebut ingin mencoba melempar kok ke udara. Kok buatan Cimug terbang lumayan tinggi, bahkan lebih baik dari perkiraannya. Meski tidak seimbang sempurna seperti kok profesional, tapi tetap bisa dimainkan dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Anak-anak tertawa dan mencoba saling melempar kok sambil berlari-larian di halaman. Suasana jadi ramai dan penuh tawa. Tiba-tiba, terdengar bunyi khas dari sepeda ontel yang dikayuh kencang. Ternyata itu adalah Arkan, sahabat Cimug yang juga ondel-ondel anak dari kampung sebelah. Ia menghampiri dengan wajah penuh penasaran. "Muk, katanya kamu bikin raket dan kok sendiri?" "Aku nggak percaya, masa bisa sih?" serunya sambil parkir sepeda. Cimug dengan bangga menunjuk raket yang tergantung di dinding rumah dan 3 kok buatannya yang tertata rapi di tikar. Arkan terdiam sejenak, lalu berseru, "Gila kamu, Muk, ini keren banget. Yuk kita main sore ini di lapangan." Cimug langsung setuju. Ia berlari ke dalam rumah, mengambil raket dan menyelipkan 3 kok ke dalam kantong kecil di pinggangnya. Sebelum berangkat, Ayah Toro memberi pesan, "Hati-hati ya mainnya, jangan pulang kesorean. Dan ingat, menang kalah nggak penting, yang penting senang dan sehat." Cimug dan Arkan pun mengangguk. Mereka naik sepeda bersama. Cimug membawa raket buatan sendiri di punggungnya, sedangkan Arkan membawa botol minum dan semangat yang membara. Dan begitulah, dari sekumpulan bulu ayam jago Bangkok, lahir kok buatan tangan yang membawa semangat kebersamaan dan keceriaan. Cimug membuktikan bahwa dengan kreativitas, kesabaran, dan kemauan belajar, hal-hal sederhana bisa jadi luar biasa. Tidak harus mahal, yang penting dibuat dengan hati. Setelah semua siap, rangkaiannya, raket dari jaring ikan, dan kok dari bulu ayam jago, Cimug merasa waktunya tepat untuk menguji semua hasil kreasinya. Tapi, bermain sendiri pasti kurang seru. Ia segera teringat temannya, Arkan, ondel-ondel anak yang tinggal di kampung sebelah. Arkan dikenal sebagai anak yang energik, sedikit usil, tapi sangat setia kawan. Mereka sudah sering bermain bersama, mulai dari bermain layangan, lomba bakyak, sampai lomba makan kerupuk tiap 17-an. Tapi kali ini Cimug ingin memperkenalkan permainan yang istimewa, bulu tangkis dengan alat buatan sendiri. Tanpa pikir panjang, Cimug langsung masuk ke dalam rumah, mencari ponsel kecil pemberian ayahnya.
Ia menekan nomor Arkan dengan cepat dan menunggu sambungan. "Halo, Ark, kamu sibuk nggak?" Sapanya antusias. Suara dari seberang terdengar agak bising, tanda bahwa Arkan mungkin sedang di luar rumah. "Lagi nyapu halaman nih, kenapa Muk?" jawab Arkan. "Sikat sapumu itu nanti dulu. Aku bikin raket dan kok dari barang bekas. Keren banget pokoknya. Main bareng yuk sore ini di lapangan," kata Cimuk penuh semangat. Arkan sempat terdiam sebentar, lalu tertawa. "Masa sih? Seriusan? Raket dari jaring ikan? Kok dari bulu ayam? Wah, gila juga kamu, Muk. Oke deh, tunggu aku datang." Tak sampai 1 jam kemudian, suara derit sepeda tua terdengar dari kejauhan. Arkan datang sambil mengayuh sepeda kesayangannya. Di boncengan belakang tergantung botol minum besar, dan tas kecil berisi sandal cadangan dan handuk. Ia mengenakan topi caping kecil yang sudah agak miring, dan membawa semangat yang membara di wajahnya. "Mana itu raket buatanmu, Muk? Biar aku lihat langsung," serunya sambil menurunkan sandalnya dan menuntun sepeda ke halaman rumah Cimuk. Cimuk yang sudah menunggu di depan rumah langsung menyambut dengan bangga. Ia memperlihatkan raket jaring ikan itu dengan gaya layaknya atlet profesional, memamerkan perlengkapan spesial. Arkan ternganga, memutar raket itu ke kiri dan kanan, lalu menggenggam pegangannya. "Wah, beratnya pas juga. Loh, gokil, Muk. Ini bisa dijual online kali," katanya sambil tertawa. "Yang ini belum dijual. Spesial untuk sahabatku," kata Cimuk sambil memberikan salah satu kok buatan tangannya. Arkan memeriksanya, lalu berkata, "Kita harus coba ini di lapangan, dan kita harus bikin sejarah." Ondel-ondel pertama main bulu tangkis pakai raket buatan sendiri. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk berangkat. Sepeda Arkan lebih besar, jadi Cimuk ikut membonceng di belakang. Ia memegang raket dan kok dengan hati-hati agar tidak rusak. Sepanjang perjalanan menuju lapangan, mereka melewati sawah hijau yang luas, diiringi suara jangkrik dan angin sepel-sepau. Matahari mulai turun ke barat, membuat cahaya emas menghiasi langit sore. Sepeda mereka mengayuh pelan, memberi waktu untuk menikmati suasana. Di tengah jalan, mereka sempat berhenti di warung Mbak Tinah untuk membeli permen karet dan 2 botol teh dingin. "Bu Tinah, doain kita menang ya," kata Arkan sambil menyisipkan 2 lembar uang ribuan. Mbak Tinah tersenyum, "Main lawan siapa dulu? Jangan-jangan kamu cuma berdua, udah berasa turnamen nasional," candanya. Mereka semua tertawa bersama, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke lapangan. Sesampainya di lapangan, yang sebenarnya adalah tanah kosong di ujung kampung, dikelilingi pohon pisang dan kebun singkong, mereka langsung mempersiapkan arena main. Cimuk menggambar garis lapangan dengan kapur tulis bekas dari sekolah, lalu menancapkan 2 batang bambu sebagai tiang net. Sebagai net, mereka menggunakan tali rafia yang biasa dipakai menggantung jemuran. Meski sederhana, semangat mereka luar biasa. Kedua mata mereka berbinar melihat lapangan mini, hasil kerja sama sendiri. Sebelum mulai main, mereka melakukan pemanasan dengan gerakan aneh. Lari kecil memutari sepeda, goyang bahu kanan kiri, dan lompat-lompat sambil menyebut nama pemain bulu tangkis favorit. "Ginting, Smash," teriak Arkan sambil berlari. "Gregoria, netting cantik," sahut Cimug. Mereka benar-benar menikmati peran masing-masing, seakan-akan sedang tampil di kejuaraan dunia bulu tangkis. Beberapa anak kecil dari sekitar lapangan mulai berdatangan. Ada yang membawa sandal, ada yang bawa bangku kecil, bahkan ada yang bawa kerupuk dari rumah untuk ngemil sambil nonton. Lapangan itu mendadak seperti arena turnamen kecil. Cimuk dan Arkan pun saling tos. "Ingat ya, meski raket kita dari jaring dan koknya dari bulu ayam, semangat kita bukan kaleng-kaleng," seru Cimuk sambil bersemangat. Arkan mengangguk mantap. Mereka pun bersiap untuk pertandingan persahabatan paling unik yang pernah terjadi di kampung mereka. Saat semua sudah siap, Cimuk dan Arkan berdiri di 2 sisi lapangan. Cimuk memegang raket buatannya dengan penuh semangat, sementara Arkan bersiap dengan raket kayu warisan ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya tapi tetap kokoh. Di tangan Cimuk, kok buatan dari bulu ayam jago bangkok itu tampak unik, tak seperti kok pada umumnya. Tapi justru itulah yang membuat pertandingan hari itu jadi sangat spesial dan tidak biasa. Pertandingan dimulai dengan gaya khas pertandingan profesional. Arkan berdeham dan berkata, "Saudara-saudara,
Pertandingan perdana bulu tangkis antar ondel-ondel akan segera dimulai. Dengan wasit Bapak Angin dan juri garis Ibu Rafia, kami perkenalkan pemain dari sisi barat lapangan, si pengrajin raket handal, Cimug sang kreator. Dan dari sisi timur lapangan, sang penguasa smash dan raja jempol kaki, Arkan si tangan petir. Penonton kecil di pinggiran lapangan bersorak sambil bertepuk tangan dan bersiul. Cimug tertawa geli, lalu bersiap melakukan servis pertama. Ia menggenggam kok buatan sendiri, melemparnya sedikit ke atas, lalu memukulnya ke arah Arkan. Kok melayang tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk sampai ke sisi lawan. Arkan menyambut dengan pukulan balik yang tidak kalah semangatnya. Begitulah permainan berlangsung, sederhana tapi penuh tawa dan semangat. Angin sore yang sejuk kadang membuat kok melambung tak terduga. Ada kalanya kok justru berbelok arah, menabrak daun pisang, atau bahkan jatuh sebelum mencapai net. Tapi itu tidak membuat mereka kecewa. Setiap kesalahan justru jadi bahan tertawaan bersama. Saat Arkan salah pukul hingga kok tersangkut di atas pohon, Cimug langsung loncat dan berkata, itu tandanya koknya minta pensiun. Semua anak-anak di sekitar lapangan tertawa terpingkal-pingkal. Mereka tidak berhenti hanya sekali. Beberapa ronde dimainkan dengan peraturan yang mereka buat sendiri. Ada ronde, pukulan pakai tangan kiri, ada juga main sambil nyanyi lagu nasional. Bahkan sempat ada sesi main sambil joget yang membuat semua penonton berteriak kegirangan. Tak terasa, lebih dari 1 jam mereka bermain tanpa lelah. Di sela-sela pertandingan, Cimug mengajak Arkan duduk di bawah pohon jambu untuk beristirahat sejenak. Mereka membuka bekal teh botol dan kue cucur yang dibeli dari Mbak Tinah. Sambil menikmati cemilan, mereka saling memuji hasil kerja masing-masing. Raketmu keren banget, Mug. Aku kira bakal gampang patah, tapi ternyata tahan banting, kata Arkan sambil mengangkat jempol. Cimug membalas, kok buatan kita juga nggak kalah. Meski dari bulu ayam, tapi bisa dipakai tanding beneran. Bikin lagi yuk besok, kita ajak anak-anak lain. Setelah istirahat, pertandingan berlanjut. Kali ini beberapa anak seperti Udin dan Nia ikut bergantian main. Mereka memakai raket Cimug secara bergiliran, dan semuanya terlihat sangat antusias. Bahkan ada yang rela antre di pinggir lapangan sambil bertepuk tangan tiap kali terjadi rally panjang. Cimug dan Arkan jadi seperti pelatih bulu tangkis profesional, memberi tips dan semangat kepada para pemain kecil yang baru pertama kali pegang raket. Kalau mukul kok jangan kayak mukul lalat, pelan aja, tapi pas, ujar Cimug sambil menunjukkan gerakan lambat. Dan jangan lupa jaga posisi kaki, jangan semua ke depan, nanti kamu jatuh kayak tadi. Timpal Arkan sambil mengingatkan Udin yang sempat terguling gara-gara lari mengejar kok terlalu semangat. Suasana lapangan sore itu jadi hidup, bukan hanya karena permainan, tapi juga karena tawa dan kebersamaan. Menjelang maghrib, langit mulai memerah, menandakan waktu pulang sebentar lagi. Tapi Cimug dan Arkan masih terus bermain. Kali ini dengan tantangan baru, main pakai satu kaki. Tentu saja permainan jadi semakin kocak. Ada yang jatuh, ada yang lompat-lompat kayak kodok. Tapi semua tetap bahagia. Keringat membasahi wajah mereka, tapi senyum tak pernah hilang. Mereka menikmati setiap detik, seolah waktu berjalan lambat saat bermain bersama teman-teman. Kakek Cimug, Ayah Toro, akhirnya datang membawa termos berisi teh manis hangat dan sepiring kue apem dari rumah. Ia duduk di bangku bambu dekat lapangan, memandangi cucunya yang sedang tertawa lepas. Beginilah masa kecil yang indah, gumamnya. Ia tahu, lebih dari sekadar permainan, hari itu Cimug dan teman-temannya sedang belajar tentang kebersamaan, kerja keras, dan arti bersyukur atas apa yang ada. Sambil menyeruput teh, Ayah Toro memanggil, "Mug, ayo, bentar lagi adzan. Waktunya pulang, bersih-bersih, terus siap-siap maghrib." Cimug mengangguk, lalu menghampiri Arkan yang sedang duduk di tanah sambil mengusap peluh. "Besok kita bikin kok edisi baru yuk, pakai bulu angsa," kata Cimug iseng. Arkan tertawa, kalau itu MAH nanti burungnya protes. Mereka mengemasi perlengkapan sederhana mereka. Raket jaring ikan Cimug, kok bulu ayam, raket kayu tua Arkan, dan net dari Rafia digulung dan dimasukkan ke tas kecil. Anak-anak lain membantu membersihkan lapangan dan membawa pulang bangku. Beberapa anak berkata, "Besok lagi ya kak." "Seru banget."
Dan itu jadi momen yang membuat Cimug merasa hari ini benar-benar istimewa. Sebelum pulang, Cimug dan Arkan saling tos satu kali lagi. Mereka tersenyum puas, bukan karena menang atau kalah, tapi karena berhasil menciptakan hari yang penuh cerita. Hari itu menjadi bukti bahwa sesuatu yang sederhana, jika dilakukan bersama-sama dengan niat baik, bisa jadi sangat luar biasa. Dan semua itu dimulai dari jaring ikan bekas dan bulu ayam yang tak dianggap penting. Keesokan harinya, kabar tentang raket dari jaring ikan dan kok dari bulu ayam buatan Cimug tersebar luas di antara anak-anak kampung. Bahkan, anak-anak dari kampung tetangga ikut datang ke lapangan ingin melihat langsung dan mencoba raket itu. Cimug dan Arkan tidak menyangka bahwa permainan sore sederhana mereka bisa membawa pengaruh besar pada semangat anak-anak sekitar. Lapangan kosong yang biasanya hanya jadi tempat jemur pakaian, kini berubah menjadi pusat aktivitas olahraga kampung. Setiap sore, Cimug membawa raket buatannya, sementara Arkan membawa kok cadangan yang mereka buat bareng. Anak-anak mulai terbagi jadi 2 tim, dan Cimug menjadi pelatih dadakan. Ia mengajarkan bagaimana cara servis, smash, netting, dan yang paling penting, fair play dan saling menghormati. Ia bilang, main itu bukan soal menang, tapi soal senang. Kalau main bikin marah, berarti bukan main. Lapangan bulu tangkis sederhana itu kini punya peraturan tidak tertulis. Siapa datang lebih dulu, dia main duluan. Dan yang kalah harus jadi wasit pertandingan berikutnya. Semua berjalan lancar, tak ada rebutan, tak ada saling serobot. Bahkan, anak-anak belajar antre dengan sabar. Cimug dan Arkan merasa bangga, bukan karena jadi pusat perhatian, tapi karena bisa menularkan semangat kerja keras, kolaborasi, dan kreativitas kepada teman-teman mereka. Di sela-sela permainan, ada seorang Pak RT yang sedang lewat dan melihat keramaian. Beliau terkesan dan berkata, "Wah, ini lapangan kok jadi rame ya? Siapa yang bikin acara ini?" Anak-anak serentak menunjuk ke Cimug dan Arkan. Pak RT tersenyum dan berkata, "Bagus, ini harus dipertahankan. Daripada anak-anak main HP terus, mending olahraga begini. Kalau perlu, kita buat turnamen kecil minggu depan." Semua anak bersorak. Mereka tak menyangka, dari ide sederhana mereka, kini muncul rencana turnamen resmi sekampung. Sore itu, semua terasa berbeda. Langit senja menyorot lembut ke wajah-wajah ceria anak-anak yang bermain, tertawa, dan saling menyemangati. Cimug berdiri di tepi lapangan, memegang raketnya dengan bangga. Raket itu tak hanya alat main, tapi simbol dari sesuatu yang lebih dalam, kerja keras, kepedulian, dan semangat berbagi. Siapa sangka, sehelai jaring bekas dan bulu ayam jantan bisa menggerakkan semangat satu kampung? Sebelum matahari tenggelam sempurna, Cimug dan Arkan duduk di pinggir lapangan, mengamati anak-anak yang masih asyik main. "Mug, ternyata hal kecil bisa jadi gede ya, kalau kita mau mulai," kata Arkan sambil menyeka keringat. Cimug mengangguk. "Dan yang paling keren, kita nggak cuma main, tapi ngajarin juga." Ayah Toro datang membawa sebotol air jahe hangat. Ia ikut duduk bersama mereka sambil berkata, "Kakek bangga sama kalian. Kalian bukan cuma ondel-ondel yang bisa jalan dan goyang, tapi juga punya otak, punya hati." Cimug dan Arkan hanya tersenyum, lalu menatap langit yang mulai gelap. Mereka tahu, ini baru awal dari banyak kisah seru lainnya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, cerita kita hari ini tentang ondel-ondel Cimug yang membuat raket dari jaring ikan dan kok dari bulu ayam jago, lalu bermain bulu tangkis bareng Arkan naik sepeda ke lapangan sudah selesai. Masya Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga hidup kita selalu dilimpahi keberkahan dan dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kami juga ingin mengingatkan, jangan pernah lupa untuk bertakwa kepada Allah. Sekecil apapun amal baik yang kita lakukan, jika niatnya karena Allah, maka akan berbuah pahala besar. Seperti Cimug dan Arkan, mereka tidak hanya bermain, tapi juga menyebarkan semangat kebaikan dan kerjasama. Semoga Allah memberi kita semua rezeki yang banyak dan berkah. Bagi yang menjawab pertanyaan kuis di deskripsi dengan benar, kami doakan bisa naik haji setiap tahun bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum bisa jawab benar, jangan sedih ya. Kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan,
dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Jangan lupa tulis di kolom komentar, judul cerita apa lagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian lihat selanjutnya. Bisa tentang petualangan, cerita lucu, atau kisah inspiratif lainnya. Tim ondel-ondel siap wujudkan cerita dari kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.